Audio Jungle. Forum Peduli Masyarakat Ngepung bersama petani wilayah Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk melakukan aksi demo di depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Mereka menuntut Bupati mencabut SK Bupati tentang pupuk. SK Bupati dianggap merugikan petani, karena salah satu isi dari SK Bupati, mengurangi subsidi pupuk, sehingga petani semakin sengsara. Selain itu kelangkaan pupuk setiap musim tanam, yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, membuat petani selalu menjerit. Salah satu orator dalam aksi tersebut mengatakan, petani sebagai pahlawan pangan, jangan makin dibuat menderita. Untuk itu pendemo meminta kepada Bupati untuk mencabut SK tersebut. Selain itu, Bupati dapat memberikan solusi kelangkaan pupuk, juga pengurangan subsidi pupuk. Usai orasi, 15 perwakilan pendemo ditemui di ruang PLT Bupati bersama Sekda dan Kepala Dinas Pertanian. Ada 3 poin ya tadi, terkait adanya rencana yang dicantumkan dalam SK Bupati, yaitu alokasi pupuk yang disubsidi itu tidak sesuai dengan RDKK tahun 2022 maupun tahun 2001, artinya ada pengurangan. Ya. Tadi langsung dijawab oleh Pemda, maka akan mengatur secara dialokasikan misalnya dari tempat-tempat yang tidak menggunakan pupuk kebutuhannya petani sawit di Kecamatan Patian Rowo. Itu solusinya. Yang kedua adalah terkait hama tikus yang semakin merajalela. Dulu teman-teman Garda ini ikut sama-sama kami berantas tikus sana. Itu agar minta racun tikus yang cukup, tidak seperti dikasih 1 plastik atau 2 plastik, karena di sana adalah ratusan hektar. Akan disetujui paling lambat hari Rabu. Terus yang ketiga adalah terkait dam malapetaka yang ada di Tirto Binangun. Dam yang malapetaka di Tirto Binangun yang merugikan 6 desa di Kecamatan Patian Rowo itu, tadi langkah Pemda, 1 akan menindaklanjuti laporan Forum Peduli Masyarakat Ngepung ke Pitsus, tindak pidana khusus, ya, Reskrim tindak pidana khusus. Yang kedua nanti akan kerjasama dengan pihak terkait, tentunya Dinas Pertanian dan Pengairan, akan bagaimana caranya membongkar dam itu, karena dam itu memang tidak harus ada di sana, sebab sungai itu namanya patusan atau apur yang seharusnya tidak ada dam. Apabila tidak dilaksanakan, apa yang menjadi keputusan pertemuan tadi, apa tindak langkah yang akan diambil, Pak? Maka terang ya, kita ini kan selalu menyampaikan aspirasi. Tadi makanya saya suruh buat notulen. Kenapa? Selalunya selama ini tidak pernah dibuat notulen oleh Pemda ini. Dengan berbagai cara, itu ditinggalkan begitu saja. Maka kali ini kami minta notulen. Dengan adanya notulen yang ditandatangani oleh Bupati langsung, maka kami nanti ketika dalam waktu yang ditentukan itu tidak dilaksanakan, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, kalau perlu duduki itu kantor Bupati ini, gitu. Dalam pertemuan PLT Bupati Nganjuk mengatakan, kuota pupuk yang menentukan pusat, pihaknya hanya meneruskan SK Gubernur, juga SK Menteri, jadi tidak mungkin SK Bupati dicabut begitu saja. Kewenangan distribusi pupuk adalah kebijakan pusat, sesuai RDKK yang diajukan kelompok tani. Ditambahkan oleh PLT Bupati, Dinas Pertanian supaya memetakan kebutuhan pupuk petani masing-masing desa, sehingga kelebihan pupuk di salah satu desa, dapat digunakan desa lain. Sebenarnya kami tadi juga menerima perwakilan dari masyarakat Ngepung, peduli Ngepung ya. Saya pikir juga apapun, kalau kita sederhana, apapun dan siapapun punya aspirasi ya kita terima. Kita memberikan solusi yang mungkin bisa, yang jangka pendek ya kita berikan solusi, terus kemudian ada yang salah persepsi ya kita berikan pencerahan. Kalau terkait tadi, Pak, permintaan pendemo pencabutan SK tadi gimana, ya, Pak, penjelasannya, Pak? Tadi saya katakan, yang namanya SK Bupati itu tidak muncul misalnya penduduk, enggak. Maka dari itu yang namanya RDKK, ya, RDKK itu kan
asalnya dari kelompok tani, menginput dibantu oleh PPL itu. Sehingga apa? Kita ya tidak sebenarnya juga kita tahu, tapi kan hanya globalnya saja. Bahwa di ERDKK itu semua nanti masuk di database-nya kementerian, kan begitu. Dia Pemda itu ya kita lihat nanti berdasarkan hasil kuota di database di kementerian, kan tidak semuanya di SK-kan, bergantung pada kuota. Tadi saya katakan menteri itu juga membuat SK untuk masing-masing gubernur, karena ada kuota SK gubernur untuk bupati. Misalnya Jawa Timur, semua kota kabupaten seperti apa kuotanya. Terus kemudian di SK untuk kabupaten itu maka diturunkan ke SK bupati untuk kecamatan-kecamatan. Nah, itu. Tadi saya katakan saya sampaikan. Jadi SK bupati itu meneruskan SK dari kementerian, dari gubernur, terus kemudian SK bupati untuk apa? Dibagi tiap kecamatan itu. Akhirnya solusi yang bisa diberikan kepada petani tadi apa saja, Pak? Ya, artinya kan untuk SK itu memang clear, ya memang ya seperti itu. Iya. Jadi malah bupati kalau misalnya SK-nya tidak ditambah apa diganti misalnya, lu malah melanggar, berarti gimana? Ditambahi atau dikurangi tidak boleh. Itu sudah sesuai dengan kuota dari kementerian. Itu yang pertama. Tapi kan beliau-beliau juga menerima kok tadi. Kalau terkait dengan adanya permainan di kios-kios pupuk ini tidak apa, Pak? Tadi sempat ada permintaan untuk sidak. Ya boleh. Kemarin kan juga begitu. Di medsos, kemudian di tingkat petani, kelompok tani kan ada usulan Pak, ini harus kita usut. Kita juga laporkan juga ke Kapolres waktu itu kan, diusut juga. Akhirnya ketemu kurang lebih kan 113 ton itu kan, yang kemarin kena itu. Itu baru tahap awal. Nanti kalau misalnya juga ada tidak lanjut berikutnya, termasuk masukan dari warga Ngepung tadi. Ya kita sidak betul, bagus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga katanya racun tikus. Di Ngepung itu ternyata banyak tikus, mau usulan. Oke, saya pikir juga ada masalah, nanti dibantu untuk racun tikusnya. Terus kemudian masalah dam juga begitu. Dam itu juga banyak merugikan, maka nanti kita akan cek pertanian sama PUPR dinasnya. Kira-kira seperti apa pemanfaatan itu, manfaat nggak dam itu? Kalau nggak bermanfaat dan itu banyak merugikan, ya ngapain juga ada dam kan begitu. Diharapkan hasil pertemuan ditindaklanjuti pemerintah daerah, supaya petani tidak kesulitan pupuk lagi. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.